Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan semangat. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika pada materi satuan waktu. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama adalah satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari, kesetaraan satuan waktu, penjumlahan dan pengurangan satuan waktu, menentukan lama waktu. Sudah siap semuanya? Baik, kita mulai dari yang pertama, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentunya sudah tahu dong ya, apa itu satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang paling sering kita gunakan di sini adalah jam analog. Apa itu jam analog? Jam dinding yang biasanya kalian tempel di dinding rumah kalian. Jam analog ada jarum jamnya yang menunjukkan jam, menit, sama detik. Ada juga jam digital. Jam digital itu biasanya berupa angka yang menunjukkan hingga ke satuan detik dan lebih akurat dibandingkan jam analog. Ada juga jam digital. Jam digital ini digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu. Begitu juga dengan stopwatch. Stopwatch itu untuk mengukur juga lama waktu suatu kejadian yang berlangsung. Ini mengulang yang kemarin ya. Selanjutnya, masih ingat kalian cara membaca jam? Ya, angka jam yang berlaku adalah angka yang ditunjukkan oleh jarum pendek atau angka yang baru dilewati jarum pendek. Yang kedua, angka menit adalah jumlah garis skala yang telah dilewati oleh jarum panjang dihitung dari 0 atau pada posisi angka 12. Perhatikan gambar ini ya. Nah, itu ada jam. Itu jarum pendeknya belum ke angka 6 pas ya. Nah, itu hampir mencapai angka 6. Lihat ke menitnya. Menitnya itu sudah hampir menunjukkan ke angka 12. Nah, di situ kita menghitungnya dari 12 atau 12-nya kita anggap 0. Dari 12 ke 1 itu sudah menunjukkan 5 menit. Berarti kalau 12 lebih ke angka 10 lebih berapa? 2 garisnya itu berapa? Kalau dihitung semuanya, ya ada 52. 52 apa? 52 menit. Jadi bisa kita baca jam itu adalah menunjukkan jam 5 lewat 52 menit. Nah, hati-hati ya, di situ bukan jam 6 ya, bukan jam 6 karena belum melewati angka 12, jadi masih dihitungnya 5:52. Sekarang dalam baris satunya, jarum pendek telah melewati angka 11. Nah, sekarang jarum panjangnya menuju ke menit ke berapa? Iya, ke 12. Lihat jarum yang warna biru udah menunjukkan ke menit ke 12. Jadi dibacanya jam 11 lewat 12 menit. Sekarang hubungan antar satuan waktu. 1 jam ada berapa menit? Betul sekali, 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Ini wajib diingat-ingat, oke? Karena sebagai dasar kita. Nah, coba sekarang kita masuk pada contoh soal biar jelas. Di situ ada pertanyaan 2 jam 30 menit berapa menit? Nah, yang ditanyakan adalah ke menit. Tadi kalian masih ingat ya bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau di sini masih ada angka 2 jam, masih ada satuan jam, kita jadikan ke menit juga. Bagaimana caranya? Ya, 2 dikali 60 ditambah berapa di sini? Ditambah 30. 2 kali 60 120 ditambah 30, jadinya betul sekali 150 menit. Nah, 180 menit berapa jam? Dari menit ke jam. Nah, tadi kalau 1 jamnya 60 menit, berarti kalau dibalik 1 menitnya berapa jam? Berarti dibagi. Ya, betul, dibagi berapa? Dibagi 60. Jadi 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam.
Sampai di sini sudah paham? Nah, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Bagaimana langkah mengerjakannya? Yang pertama, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar biar mudah mengerjakannya. Kemudian lakukan pengurangan atau penjumlahan sesuai dengan soalnya. Dan mulai dari yang belakang, oke? Kita coba dengan contoh soal. Nah, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Berarti diapakan? Dijumlahkan ya. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Ketika kita akan menjumlahkan, kita harus sejajarkan menit sama menit, jam sama jam, biar nanti tidak bingung. Kita mulai dari yang belakang, menit dulu. 5 ditambah 45 berapa? 50 menit. 1 ditambah 1 2 jam. Seperti ini ya. Masuk ke soal yang kedua. Nah, ini jelas sekali, bukan pertanyaan soal cerita ya. 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit. Sama ya seperti tadi. 2 jam 42 menit, bawahnya 1 jam 10 menit dikurangkan ya. Nah, dari belakang 42 dikurangi 10 berarti 32 menit. 2 kurangi 1 jam, berarti jawabannya 1 jam 32 menit. Selanjutnya 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 menit. Nah, kalau bertemu soal seperti ini, kita pinjam depannya ya. Yang 8 jam ini kita pinjam 1 jam, berarti tinggal 8 kurangi 1 jam tinggal 7 ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, dari sini dulu paham, 8 kita jabarkan dulu. 7 jam 60 menit, nilainya sama ya dengan 8 jam. Nah, di sini baru yang menit ini kita tambahkan. Jadi berapakah ini? Ya, 7 jam 60 ditambah 45 berarti 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit dikurangkan. Nah, sekarang sudah bisa kan? 105 dikurangi 55 dari belakang ya. 5 sama 5 0, 10 sama 5 5. Jam berapa? 7 kurangi 4 3. Jawabannya berarti 3 jam 50 menit. Begitu. Nah, yang terakhir sekarang menentukan lama waktu satuan kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan itu berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan. Ada contoh soal di sini, perhatikan dulu. Lani memulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8.55. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Ditanyakan di sini adalah lama proses mencairnya. Berarti berakhirnya jam berapa? Jam 08.55. Terus mulainya tadi adalah 8.15. Nah, karena yang ditanyakan adalah lama waktu, berarti dikurangi ya. 08.55 dikurangi 08.15. Berapa? Kita mulai dari yang menit, bisa disusun ke bawah. Berarti 55 dikurangi 15, 40. 8 kurangi 8, 0. Berarti berapa? Iya, lamanya adalah 40 menit. Nah, untuk biar kalian tambah paham, silahkan coba kerjakan latihan yang ada di buku. Oke,
Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.